Ada pertanyaan lanjutan. Apakah setiap mahasiswa Hindu yang datang dari seluruh pelosok Nusantara ketika masuk Jawa Barat, masuk Bandung, langsung gabung ke MHDI? Itu ya. Ini mungkin juga nanti relevan nih sama mungkin kondisi di Balinya ya. Jadi hari ini mahasiswa Hindu itu kan dia melihat bahwasannya alergi sama pergerakan, bentuk-bentuk yang organisasi-organisasi Apatis lah ya. Iya. Karena mereka itu kan dikekang dengan adat itu tadi. Ya. Jadi kalau KMHDI-nya sendiri itu kan kita baru berdiri itu tahun 93 di Badung. Bukan. KMHDI secara nasional kongres pertama kita itu tahun 93. Oke. Anggaplah misalnya di tahun 93 itu titik KMHDI berdiri di Bali. Iya. Kalau bahasa Bali itu ada namanya jengah. Atau jengah itu bukannya judul lagu pas band. Sekarang Bali itu sudah mulai banjir, Kang. Di beberapa titik tuh banjir longsor sampai mutusin jembatan, mutusin akses antar kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Jabar, malam ini kita kedatangan tamu, dua narasumber, anak muda yang keren luar biasa. Salah satu organisasi ekstra kampus dari KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Yang satu ketua KMHDI Jabar, yang satu ini keren juga ini, ketua KMHDI Badung, Bali. Ya. Ya, sengaja terbang dari Bali ke Jawa Barat. Iya. Oke, kita perkenalkan dulu. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Lingga Darmananda. Kebetulan saat ini saya menjadi ketua pimpinan daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Jawa Barat periode 2024. Oke, Kang Lingga. Satu lagi, silakan. Kan saya kalau di sini Lingga Darmananda, ya di sini Arya Daniananda. Iya. Iya. Percaya sebagai ketua pimpinan cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ini Kang Arya, kemudian Kang Lingga, saya Arya Kamandanu. Oke, Kang Lingga, sudah berapa tahun menjadi ketua KMHDI Jawa Barat? Untuk periode ini saya udah menjabat kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Sebelum di Jabar? Sebelum di Jabar saya dari pimpinan cabang Bogor. Bogor ya, ketua KMHDI Kabupaten Bogor. Kira-kira aktivitas di Bandung 1 tahun terakhir apa yang sedang digarap? Oke, kalau untuk kegiatan kita mahasiswa Hindu Dharma ini kemarin kita mau fokus di pengembangan ekonomi umat khususnya. Jadi kita mencoba bikin kemana tingkat kewirausahaan di tingkatan provinsi itu yang merangkul kader-kader kita juga teman-teman yang usia produktif gitu untuk kita dorong di bidang UMKM itu, di bidang UMKM biar kita juga bicara hari ini kan ekonomi umat ini harus dikuatkan. Betul. Oke. Kang Arya, ini orang Sunda. Iya, saya bisa dibilang begitu. Bingung juga bilangnya. Iya. Ketua KMHDI Bandung tapi orang Jawa Barat gitu ya? Ya, KTP saya Jawa Barat. Di Jawa Barat, lahir di Jawa Barat, besar di Jawa Barat. Jadi ketua KMHDI di Bandung. Ya. Ngeri sekali ini. Kang Arya, base kultur di Bali ini kan kuat ya. Nah, kira-kira sejauh mana KMHDI besar di kultur yang kuat ini? Ya, jadi begini, kondisi kita di Bali itu kan sedikit unik. Pertama, kita harus menjaga tradisi dan budaya leluhur Bali. Di satu sisi juga kita dihadapkan dengan arus globalisasi. Bali itu menjadi etalase pariwisata dunia gitu. Bukan skalanya nasional lagi, ini internasional. Nah, Betul. berdiri di atas tanah sengketa antara harus mempertahankan budaya dan harus menghadapi globalisasi. Itu memang tidak mudah, apalagi menghadapi generasi mudanya gitu. Kalau kita bicara generasi muda,
itu sudah pasti mindsetnya berpikir tentang masa depan. Iya. Yang bagaimana menguatkan ekonomi ke depan supaya saya bisa survive, kira-kira begitu secara sederhana mindsetnya. Oke. Lalu sekarang hadirlah KMHDI, organisasi mahasiswa Hindu yang punya base ideologi. Nah, menjalankan organisasi yang berbase ideologi ini di atas khususnya Kabupaten Badung ya, yang menjadi pusat industri pariwisatanya, itu sangat tidak mudah. Karena kita harus menyelaraskan antara gagasan organisasi dengan kondisi mahasiswa Hindu di sana. Gitu. Beberapa kegiatan, boleh saya jelasin langsung kegiatan? Boleh. Jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan 2 tahun terakhir itu fokus pada kegiatan entrepreneurship khususnya di Kabupaten Badung itu. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali seminar kewirausahaan berkala, dan itu juga langsung dikoneksikan dengan Dinas UMKM, Koperasi UMKM, untuk menunjukkan relevansi dari organisasi ini pada ranah ekonomi. Di sisi lainnya kita melakukan kaderisasi gitu, sehingga kawan-kawan khususnya anggota yang telah menjadi peserta dari seminar-seminar kewirausahaan itu mendapatkan pendalaman prinsip-prinsip ekonomi itu pada ranah ideologi organisasinya, khususnya di keumatan Hindu itu seperti apa kita memandang ekonomi, seperti apa kita memandang bisnis dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin kira-kira gambaran yang kita coba selaraskan di Kabupaten Badung ini. Ini menarik juga ini. Nah, Kang Arya, menakodai KMHDI Jabar ya, di mana bahwa di Jawa Barat bahwa umat Hindu ini minoritas. Nah, kira-kira bagaimana mampu mengimbangi situasi seperti ini? Jadi kalau bicara hari ini mahasiswa Hindu ini kan kita jadi balik lagi kayak tadi yang dibilangin sama Ara, ini kan ada base kulturnya. Ada base kultur itu ada 2, jadi teman-teman itu berbicara dengan orang yang sudah lahir besar di sini, itu ditambah dengan ada teman-teman, karena kita tahu juga Jawa Barat ini kan destinasi pendidikan juga. Betul. Nah, ada teman-teman yang memang perantau gitu, katakanlah datang dari Bali gitu, karena Hindu ini besar juga di Bali. Betul. Nah, jadi ketika sampai di sini di Jawa Barat ini akan ada 2 kultur yang berbeda, berbicara sudut pandang tentang Hindu itu sendiri. Nah, itu kan yang juga menjadi tantangan KMHDI hari ini, bagaimana ideologi itu relevan dengan teman-teman berbicara soal pergerakan itu tadi kan. Jadi kesulitan kita, bukan kesulitan ya, tantangan sih. Tantangannya adalah hari ini tuh bagaimana caranya memang kita menyatukan frekuensi bahwasannya hari ini KMHDI itu punya arah untuk memang pembangunan umat secara lebih universalan gitu, lebih luas lagi, dan itu yang harus memang kita satukan. Belum lagi kita bicara mungkin generasi tuanya atau gimana. Ada pertanyaan lanjutan. Apakah setiap mahasiswa Hindu yang datang dari seluruh pelosok Nusantara ketika masuk Jawa Barat, masuk Bandung, langsung gabung ke KMHDI? Itu ya. Ini mungkin juga nanti relevan nih sama mungkin kondisi di Balinya ya. Jadi hari ini mahasiswa Hindu itu kan dia melihat bahwasannya alergi sama pergerakan, bentuk-bentuk yang organisasi-organisasi yang Apatis lah ya. Iya. Karena mereka itu kan dikekang dengan adat itu tadi bahwasannya hari ini saya datang ke Bandung gitu, ya saya untuk membangun kembali rumah saya. Itu kan memang tidak bisa dilawan gitu loh. Itu memang betul. Tapi kan hari ini apakah kamu tidak resah dengan kondisi keumatan yang seperti ini gitu. Nah, menurut Kang Lingga, cenderung ketika mahasiswa rantau ini cenderung hedon, cenderung apatis, atau memang punya kesadaran membangun umat dari sisi organisasi? Justru kalau yang saya lihat hari ini yang hedon apatis ini nggak cuma yang rantaunya aja ya. Justru juga di Jawa Barat beberapa itu sudah kehilangan akarnya, kalau kita bilang kehilangan akarnya. Jadi beberapa mahasiswa Hindu yang lahir besar di Jawa Barat gitu kan, ini kan kita nggak dapat pungkiri secara akar itu dia leluhurnya orang-orang Bali kan gitu. Betul. Nah,
Tapi hari Leluhur Bali itu orang Sunda loh. ah Sunda besar dan Sunda kecil. Iya. Iya iya. Iya 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 iya. Ujung-ujungnya Sunda. cuma gitu apa namanya teman-teman kita ini hari ini kan dihadapkan sama mereka itu nggak merasa nggak relevan hal-hal kayak gitu. Jadi ketika datang ke Jawa Barat tuh bukan buat gerakan-gerakan kayak gitu bro gitu. Jawa Barat tuh tempat buat happy hedon atau lain hal sebagainya lah. Ini juga yang jadi kendala kita hari ini gitu loh. Kalau ditanyakan mahasiswa rantau atau mahasiswa asli Jawa Baratnya, saya rasa sama aja. Sama aja ya. Iya. Kembali ke personalnya masing-masing. Personalnya masing-masing. Oke. Kang Arya, di Bali ini base kultur Hindu sangat kuat kan gitu. Nah, kemudian gerakan-gerakan KMHDI apakah sering berbenturan atau malah selaras dengan kondisi kultur adat budaya di sisi lain ketika ada situasi yang harus disikapin? Ya. Jadi kalau KMHDI-nya sendiri itu kan kita baru berdiri itu tahun 93 Di Badung bukan. KMHDI secara nasional. kongres pertama kita itu tahun 93. Oke. Anggaplah misalnya di tahun 93 itu titik KMHDI berdiri di Bali. Iya. Nah, si kultur budaya Bali ini sendiri kan sudah Tua lama. jauh sebelum Indonesia merdeka gitu. Betul. Sudah ada kultur ini. Sudah ada bahkan sejak sebelum negara terbentuk gitu. Dan kita hadir, maka tidak ada konsepnya itu kultur budaya ini yang akan menyelaraskan gagasan KMHDI. Iya. Pasti akan terjadi sebaliknya. Betul. KMHDI lah yang dalam pergerakannya mencoba menyelaraskan, adaptif terhadap kondisi budaya di Bali. Oke. Begitu. Nah, sehingga sejauh ini yang kita upayakan itu adalah penyelarasan. Setelah penyelarasan itu selesai, baru kita gagas seperti apa gerakan-gerakannya. Itu kenapa gerakan-gerakan kita di Bali khususnya itu lebih cenderung kepada gerakan-gerakan sosial lingkungan dan kajian-kajian akademis. Tidak mungkin seperti kulturnya di Jakarta atau di kawan-kawan daerah industri lain yang ketika mendengar gerakan mahasiswa berarti demo. Iya. Itu ketika kita gunakan metode, ini secara metode. Betul. Itu berbeda dengan kultur kita di Bali. Itu gerakan-gerakan, kecuali yang sudah pada titik kalau bahasa Bali itu ada namanya jengah. Satu kata jengah itu bukannya judul lagu pas band. Iya. Ini soundtracknya harus jengah ini. jengah itu adalah satu kesadaran kondisi yang kita itu resah sampai mau ngubah gitu. Iya. Bukan resah yang udah gitu. Tapi resah yang wah ini harus dirubah gitu. Nah, itu jengah. Pada titik kondisi Kesadaran kritis dan revolusioner sebenarnya. Kesadaran yang revolusioner versi masyarakat Bali. Itu ada satu kata kunci namanya jengah gitu. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke kesadaran jengah ini, dia akan secara mati-matian itu memperjuangkan perubahan. Gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita merubah kondisi masa depan Bali ini supaya lebih baik? Kira-kira begitu. Nah, hadirnya KMHDI itu mencari formula, memantikkan, membangunkan kita generasi muda di Bali ini yang sudah larut lama dinabobokkan oleh candu terhadap pariwisata. Candu dalam artian akhirnya karena kita merasa sudah aman, kita nggak lagi bergerak gitu. Itu aman karena sektor pariwisata sangat mendukung kehidupan. Betul. Iya. Karena itu kita akhirnya tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih fundamental seperti kebutuhan lingkungan hidup gitu kan. Sekarang Bali itu sudah mulai banjir, Kang. Di beberapa titik tuh banjir longsor sampai mutusin jembatan, mutusin akses antar kabupaten. Itu. Terus di wilayah selatan sendiri, khususnya di wilayah saya, Kabupaten Badung yang di selatan, wilayah Kute ke selatan itu sudah mulai krisis air tanah. Karena eksploitasi sumur-sumur bor. Bayangkan ada berapa ratus itu, Berapa ribu itu? Iya. Villa hotel yang levelnya itu Internasional. punya supply kelas internasional gitu. Iya. Sehingga butuh ketersediaan air yang besar. Nah, ruang-ruang inilah yang harus menjadi semangat di organisasi KMHD ini. Semangatnya tetap base-nya itu
umat Hindu, pemikiran-pemikiran dari agama Hindu. Kalau Akang pernah dengar itu ada namanya Trihitakarana, gitu. Keselarasan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Kalau kita memahaminya hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu ya. Kira-kira begitu. Sama bro. Kita ini cuman beda level aja. Oke. Kang Lingga, kira-kira dalam melihat situasi mahasiswa Hindu di Jawa Barat kan gitu, kira-kira ada program-program unggulan yang dia diminati kan gitu, atau kesadarannya tinggi semua umat Buddha harus Hindu ketika masuk Jabar ikut KMHDI. Oke, kalau program-program unggulan kita bicara hari ini program unggulan KMHD di Jawa Barat sendiri, kita tuh mau mencoba mendorong memang pada kesadaran di 3 sektor, pendidikan, ekonomi, dan politik kan gitu. Karena hari ini itu justru yang jauh dari atensi teman-teman mahasiswa mahasiswa Hindu di Jawa Barat khususnya gitu. Jadi kita memang mencoba penguatan di kaderisasi di kegiatan-kegiatan pengkaderan. Jadi memang itu bicara di pendidikan kita khususnya di umat Hindu, kemudian kita bicara juga ekonomi keumatan, itu kita akan coba berkuat di sana, sama di pendidikan politik, karena nggak dapat dipungkiri hari ini mahasiswa Hindu di Jawa Barat itu apolitis juga. Oke. Nah, tadi menarik ini urusan politik ini 2024 di depan mata kan itu. Nah, kira-kira menghadirkan kesadaran berpolitik, berdemokrasi, kira-kira ada formulasi khusus nggak di KMHD? Nah, kita ini rencananya program kita ke depan itu kita nanti bakal bikin diklat politik, kan diklat gerakan udah. Kemarin kita mau bikin di diklat politiknya itu kemungkinan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan kita mau buat di sana. Jadi biar teman-teman juga paham bentuk demokrasi sesungguhnya gitu loh. Jangan sampai teman-teman Hindu hari ini tuh merasa kecil, karena kan kita punya kewajiban dan hak yang sama kan bicara soal negara. Tapi kan hari ini kan teman-teman malah menjauhi itu. Itu yang mau kita coba dorong, dan memang pada akhirnya punya kesadaran di arah sana. Kenapa kawan-kawan yang seharusnya bergabung di KMHD dia memilih tidak, bahkan ada kecenderungan apolitis? Kira-kira faktornya apa? Nah, itu kalau bicara malah kecenderungannya gitu ya. Kalau bicara kecenderungannya hari ini karena dia tuh tidak tertarik ber-KMHD ini kan, KMHD ini dilihatnya sebagai wadah fanatisme gitu loh. Oh, bicara kesatuan mahasiswa Hindu, paling itu mah orang-orang bahasanya kedewan-dewan, kata teman-teman tuh. Kedewan-dewan tuh ini mah ngomongin surga aja lah gitu. Iya, ini ngomongin politik, ngomongin apa kan gitu ya. Karena teman-teman tuh udah kayak ini nggak bisa nih kayak gini ikut-ikut KMHD. Padahal kan arahnya nggak ke sana. Kita tuh mencoba memang membangun kayak yang tadi disebutin sama Arya, ini kan kita membuat arahnya memang menjadi jengah gitu. Kita nih ada sebuah Hindu nih nggak baik-baik aja gitu loh. Kita harus dorong ke sana gitu loh. Kita juga perlu memang menempati pos-pos atau posisi-posisi bahwasannya kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Oke, ini menarik ini kan gitu. Kang Arya, tadi kan melihat situasi Bali ini semakin kini perkembangan pariwisata semakin meningkat, kebutuhan terhadap air sehingga ekosistem pun terganggu. Nah, KMHD melihat atau menyikapinya seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara demokrasi itu kan tentang suara terbanyak begitu, yang bisa memenangkan suatu gagasan. Suara terbanyak ini juga bicara tentang mayoritas gitu kan yang ada di masyarakat. Mayoritas di kita ini apa? Rakyat kecil. Mayoritas di Indonesia itu rakyat kecil, mau dilihat di semua kabupaten pasti mayoritas rakyat kecil. Betul. Sehingga hal-hal yang harus didorong oleh KMHDI sebagai organisasi mahasiswa adalah keberpihakannya kepada rakyat kecil gitu. Kondisi-kondisi di Badung yang terdampak ini kan rakyat kecil semua, Kang. Yang banjir-banjir hotel nggak ngerasain karena dia sudah punya sistem yang mengantisipasi. Iya. Nah, terus sama juga kayak krisis air gitu. Krisis air juga yang merasakan ini ya rakyat kecil. Nah, kita harus tegas untuk menunjukkan posisi dari KMHD itu adalah keberpihakannya terhadap rakyat kecil itu. Melihat misalnya saya di wilayah Kabupaten Badung,
di mana basis-basis rakyat kecil yang terdampak pada iklim pariwisata itu gitu. Mengintegrasikan misalnya kebutuhan, kita nggak bisa menolak kan. Pariwisata itu nggak bisa ditolak karena memang itu Iya, adalah kebutuhan kita. nadi. Iya. Itu nadinya masyarakat Bali gitu. Iya, iya. Tapi nadi ini juga harus ditunjang sama tulang yang kuat, jantung yang kuat, pertanian dan peternakan dan perikanan yang maju juga harusnya gitu. Itu pariwisata inklusif. Sehingga bagaimana kita ini harus berada pada posisi mendorong keterlibatan dari sektor-sektor non pariwisata yang jadi penunjang pariwisata itu. Kayaknya kayak pertanian, peternakan atau ekonomi kreatifnya UMKM kecil-kecil itu. Iya, iya. Akhirnya terintegrasi semua ya. Iya, begitu posisi KMHDI ke depan. Oke, oke. Nah, ada tidak kebijakan-kebijakan yang menurut KMHDI ini tidak pro terhadap masyarakat Bali gitu? Baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Kalau kebijakan-kebijakan itu sebenarnya dari pandangan kami itu terlihatnya selaras. Sudah cukup memberi ruang begitu. Cukup memberi ruang untuk membangkitkan UMKM yang ada di potensi ada di Bali, khususnya di Kabupaten Bandung. Kebijakan itu sudah ada, ruang itu sudah ada. Hanya saja kami melihat dorongan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakannya untuk mengarahkan rakyatnya mengambil porsi-porsi membangkitkan ekonomi non pariwisata itu yang kurang gitu. Dorongan dari pemerintahnya itu kurang. Misalnya kita ketahui kebijakan pariwisata inklusif itu sudah ditunjukkan dari diberikannya ruang-ruang ekonomi kreatif di Bali. Hanya saja misalnya kalau boleh saya ambil sampel ya Kak? Boleh. Kabupaten Bandung itu punya satu desa namanya itu Desa Kedonganan. Itu desa yang bisa dibilang desa perikanan, pusat pasar perikanan gitu di Kabupaten Bandung itu. Hanya saja kami melihat kurang ada dorongan dari dari pemerintah untuk menghadirkan, saya pinjam istilahnya Pak Jokowi, di hilirisasi gitu. Jadi si produk-produk perikanan itu tidak hanya menjadi bahan baku tangkapannya, tapi harus ada juga Diproduksi ya. Oke. sehingga pada level tertentu dia masuk ke kontrol standar hotel, sehingga hotel tidak impor luar Bali gitu. Oke. Nah, dorongan untuk menaikkan kelas dari produksi lokal inilah yang kurang, padahal ruang kebijakannya udah ada. Itu mungkin itu kira-kira. Oke. Kang Arya, ini saya melihat KMHDI di Jawa Barat ini sesuatu yang menarik kan gitu, hidup di tengah sesuatu yang sangat heterogen. Di sisi lain juga banyak sekali kelompok di Jawa Barat. Nah, ada treatment khusus menguatkan militansi kader KMHDI agar mampu bersaing di semua level. Kalau treatment khusus ya, kalau bicara hari ini treatment khusus, kita memang fokus pada Doktrin ideologi. Jadi kan memang kita dorong itu bicara soal dharma, karena Hindu itu bicara soal dharma. Dharma itu kan kebenaran. Iya. Dimanapun kader KMHDI hari ini posisinya, KMHDI itu harus selalu berbicara, bertindak dan berlaku tentang dharma. Ya kan, manacika, daika, wacika. Jadi memang treatment yang kita lakukan memang kita dorong biar pertama hari ini karena kita ada di Jawa Barat itu kan mahasiswa ini tidak merasa kecil. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia itu. Ketika kita merasa kecil sebagai umat Hindu kan berarti kita merasa tidak menganggap diri kita warga negara Indonesia. Betul. Kita juga harus tahu bahwasannya keberagaman itu bukan alasan untuk kita tidak tidak mengambil porsi di negara Indonesia kan begitu. Kita juga harus memang bicara hari ini kita sebagai mahasiswa dan kita juga Hindu, kita punya peran bicara soal keumatan kita dan kita bicara juga soal negara kita. Ada kendala tidak? Ini kan Kang Lingga dari Bogor ke Bandung. Kendala mengelola organisasi tidak? Kendala mungkin yang pertama culture shock. Oke. Culture shock karena
apa ya, bicara Bogor dengan Bandung aja kan mereka punya dari mahasiswanya itu kan punya culture yang berbeda. Kemudian dihadapkan lagi sama teman-teman yang lahir besar di sini gitu, sebagaimana ini tahu juga ya, perantau dari luar Bandung, dari luar Bogor. Ini yang harus diselaraskan dulu mereka framingnya, bahwasannya pertama kalian kesini itu kan bicara 4 tahun kuliah ini kan bukan hanya menimba ilmu gitu loh, tapi 4 tahun yang kalian kerjakan hari ini sebagai seorang mahasiswa itu kan akan berpengaruh untuk Kehidupan selanjutnya. Oke. jadi jangan hanya sebatas cuma mencari ilmu, selesai pulang atau kembali lagi ke rumah masing-masing, ya udah jadi buruh aja kan, nggak ada dampak yang dihasilkan. Oke. Tadi kalau Kang Arya di Badung sudah terfokus di wilayah-wilayah relate dengan kebijakan yang otoritatif lah. Nah, kira-kira waktu di Bogor ada kegiatan pendampingan kader, upskilling atau apa? Iya, kegiatan pendampingan kader kita memang mencoba itu pendampingan kader kalau di KMHD sendiri itu memang kita mulai ke arah-arah bentuk-bentuknya memang pengkaderan yang lebih kreatif lah mungkin bentuknya. Kita menyelaraskan juga dengan hari ini kan kebutuhan teman-teman tuh kayak seperti apa, terus minat juga dan bakatnya teman-teman. Kita coba juga dorong teman-teman di beberapa sektor-sektor atau posisi-posisi yang sekiranya memang umat Hindu juga perlu bersuara, perlu tampil kan gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Kang Arya. Tadi kebijakan kritik otokritiknya disampaikan sudah. Walaupun terkadang ada selaras tapi juga bukan terjebak bahwa kesadaran masyarakat untuk meningkatkannya juga masih bersoal. Nah, kira-kira apa yang harus dibenahi oleh KMHDI melihat situasi seperti itu? Kalau kita tarik, ini sebenarnya tidak hanya berdampak di mahasiswa Hindu saja. Secara umum itu mahasiswa pada umumnya itu terdampak juga pada arah-arah kebijakan yang sifatnya meminjam bahasa kebijakan hari itu link and match. Jadi kita itu sudah disadarkan bahwa berkuliah menjadi mahasiswa itu adalah untuk kebutuhan bekerja nantinya, sehingga dijauhkan pada realitas-realitas sosial yang kita hadapi sebenarnya gitu. Misalnya saya dari Bandung nih, saya terus kuliah ke Bali gitu, bahwa tujuan saya berkuliah itu adalah betul-betul kayak yang Kang Lingga bilang di awal itu, untuk nanti kembali ke Bandung dan nanti saya kerja gitu kan. Bukan akhirnya didorong oleh kurikulum yang terstruktur ini, didorong ketika saya ke Bali menyadari sebagai orang yang telah terdidik melihat permasalahan masyarakat di sekitar kampus aja minimal. Apa sih masalah yang ada di situ? Kampus Unut itu misalnya kita berdiri di atas tanah yang kering, yang di atas tanah yang krisis air tanah gitu. Apakah kita disadarkan untuk melihat situasi itu? Kan tidak. Kurikulumnya langsung ngedirect mengarahkan kita untuk nanti kerja. Soft skill-nya sudah didirect untuk jadi tenaga praksis. Untuk kita, jadi saya secara individu gitu misalnya kayak ngapain mikirin ini kan nanti saya nggak kerja di sini. Itu yang menjadi tantangan sulit untuk bergerak itu. Dan ke depan ya ini akhirnya ruang-ruang yang harus diambil oleh KMHDI khususnya itu adalah ruang-ruang yang membangkitkan kesadaran sosial itu, baik itu kesadaran sosial untuk melihat sejarah yang ada di sana di Bali gitu, misalnya saya seperti apa sih sebenarnya kultur masyarakat Bali gitu, atau juga ruang-ruang yang membuka kesadaran bahwa semuanya itu akibat dari suatu kebijakan pemerintah, atau kalau bahasa Kang Lingga itu selain dari membangkitkan sejarahnya juga kita harus membangkitkan kesadaran berpolitiknya, melihat bahwa semua kebijakan itu berdampak pada kondisi masyarakat. Nah ini kan kita dijauhkan semua. Nah itu ruang kosong yang bisa diisi oleh organ-organ ekstra kampus. Karena organ-organ intra itu sudah tentu mendirect pada satu kebutuhan khusus, entah itu hobi atau itu kebutuhan kerja gitu. Itu mungkin. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir Kang Lingga, kira-kira harapan Kang Lingga terhadap kader-kader KMHDI
atau KMHDI ke depan seperti apa? Harapannya KMHDI ini sebenarnya kan kita juga kalau lihat secara historis ini kan mungkin awalnya dibentuk ketidaksengajaan sebenarnya. Tidak sengajaan dalam artian hanya untuk bicara beragam aja, kurang nih Hindu. Bikin apa ya KMHDI? Ya. Cuma harapan kita memang juga harus tahu KMHDI ini kan bicara dharma, bicara soal kebenaran. Kita juga harus memang mengisi posisi juga umat-umat Hindu ini juga harus tampil begitu biar tidak merasa kecil terus-terusan dan malah justru lama-kelamaan malah eksklusif gitu. Jadi memang kita bicara hari ini kita Indonesia dan KMHDI harus ada di sana kan gitu. Oke, Kang Arya, closing statement untuk warga KMHDI di Bali. Kawan-kawan, tanah kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi mari bergerak untuk menyadari kondisi rumah kita sendiri sehingga ke depan kita tidak menjadi asing di tanah sendiri, juga tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Mungkin itu. Oke. Kang Liga, closing statement untuk warga KMHDI di Jawa Barat. Closing statement ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya Putu Lingga berharap semoga teman-teman tidak melulu berdebat hanya soal kompak, tapi juga hari ini KMHDI harus bicara soal dampak. Oke. Baik, terima kasih Kang Lingga, Kang Arya, diskusinya menarik tapi waktu juga yang membatasi kita. Sahabat sekalian, demikian diskusi ringan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.